serta anugerahnya kepada kita semua. Karena baru masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, dan insyaallah kita masuk ke bab pembahasan berikutnya di dalam kitab yang keempat, kitab yang ke-31, Bab Tayammuni fil Wudu'i wal Ghusli, bab di mana sunnahnya kita memulai dengan yang sebelah kanan dulu. Fil wudu, baik saat kita berwudu, wal ghusli, maupun saat kemudian kita mandi, ya, mandi janabah. Terutama ya, mandi janabah itu gunanya di raf'il hadasil akbar, untuk mengangkat hadas besar, sebagaimana wudu yang disunahkan dimulai dari sebelah bahagian kanan. Begitu juga pada saat kita mandi, sunnahnya juga mendahulukan bahagian badan sebelah kanan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari bab tadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita, adapun kata Imam Bukhari di dalam bab tadi, at-tayammunu fil wudu'i wal ghusli, mulai dari kanan baik pada saat berwudu maupun pada saat mandi, huwa lafdzun mushtarakun, kalimat tadi mengandung banyak makna. Kata Imam Ibnu Hajar, di antara maknanya yang bisa kita pahami dari bab tadi, bainal ibtida'i bil yamin. Jadi kalau memulai apapun aktivitas kita, mulailah dari bahagian sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi bukan hanya dalam berwudu, atau juga bukan hanya saat mandi junub, kita juga bisa menemukan riwayat-riwayat lain di dalam hadis Rasulullah SAW, al-ibtida'u bil yamin fi amri kulli. Beliau suka memulai segala aktivitasnya dengan mendahulukan
beliau berkata, karena Rasulullah yabda'u birijlihil yumna fa idza kharaja bada'a birijlihil yusra. Nabi kita Muhammad kalau masuk masjid pakai kaki sebelah kanan terlebih dahulu. Fa idza kharaja bada'a birijlihil yusra. Dan sebaliknya, kalau beliau keluar masjid, maka Rasulullah SAW keluar dengan kaki kirinya. Jadi bukan saja sebatas dalam berwudu atau juga dalam mandi junub, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari judul bab tadi bisa kita pahami al-ibtida' bil yamin. Dalam semua aktivitas kita, baiknya lakukan atau dahulukan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Begitu juga pada saat Nabi makan, Nabi Muhammad bilang dalam satu sabdanya, la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan pernah kita makan dengan tangan kiri. Berarti kalau makan ataupun minum ataupun memberi salam dengan mengangkat tangan kepada orang lain, itu lakukanlah dengan tangan kanan. Karena Rasulullah SAW bilang di dalam hadis itu, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang makan dan minumnya pakai tangan kiri itu hanyalah syaitan. Maka kata selanjutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, selain di sini mengandung makna al-ibtida' bil yamin, kita mendahulukan bahagian tubuh yang sebelah kanan, juga mengandung makna yang kedua, wa tu'ati syai'u bil yamin. Kalau mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain, serahkanlah sesuatu itu dengan tangan kanan. Bapak Ibu mau kasih satu benda ataupun hadiah kepada satu orang yang kita sukai, jangan kasih dengan tangan kiri, kasih dengan tangan kanan. Begitu juga seperti tadi yang kita jelaskan, mau menegur sapa orang lain, jangan tegur sapa dengan tangan kiri, tegur sapa orang lain itu dengan tangan kanan. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, wattabarruku wa qasdul yamin, atau juga kita mengambil keberkahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum ala amri kulli, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka melakukan segala aktivitasnya dengan tangan kanan. Moga-moga dengan kita melakukan hal yang sama mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga makna sekaligus di situ. Yang pertama, mendahulukan kanan dari kiri. Yang kedua, menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan kanan. Dan yang ketiga, untuk mencari keberkahan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka melakukan semua aktivitasnya dengan bahagian tubuh sebelah kanan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab 31 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita dua buah hadis. Yang pertama hadis nomor 167, di mana hadis ini beliau riwayatkan dari gurunya, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalidun an Hafsah binti Sirrin an Ummi Athiyyah qalat, dari seorang sahabiat yang bernama Ummu Athiyyah. Jadi Ummu Athiyyah ini Bapak Ibu termasuk wanita multitasking. Kalau kita baca di dalam banyak riwayat hadis, termasuk sahabiat yang menjadi andalan di zamannya Rasulullah
riwayat khitan perempuan itu dirawi oleh Ummu Atiyah karena memang beliau sering diminta bantu oleh para sahabiat yang lain untuk mengkhitankan putri mereka. Juga Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam riwayat hadis, perempuan atau bahkan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan khutbahnya Nabi, Ummu Atiyah, dan dialah perempuan pertama yang minta izin untuk bisa ikut melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama dengan Rasulullah. Diizinkan oleh Nabi ikut bersama Ummu Atiyah beberapa sahabiat yang lain. Maka khutbah-khutbah Nabi itu tidak diriwayatkan oleh kaum laki-laki, Bapak Ibu. Justru karena begitu niatnya Ummu Atiyah untuk bisa ikut sholat Jumat bersama dengan Rasulullah dan juga mendengar nasihat-nasihat Nabi di dalam khutbahnya, beliau menjadi perawi yang paling banyak mengenai khutbah-khutbahnya Nabi. Termasuk juga Bapak Ibu perempuan yang sering diminta bantu untuk memandikan mayit di zaman Rasulullah. Jadi ini ahli fardu kifayah. Kalau ada sahabiat yang meninggal dunia, maka sahabiat yang paling sering mengurus mayit mereka ini bernama Ummu Atiyah. Termasuk juga di dalam riwayat hadis ini, Ummu Atiyah berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna fi husni ibnatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Atiyah pernah berpesan kepada para perempuan yang terlibat dalam memandikan mayit salah seorang putrinya Nabi. Walaupun di dalam riwayat hadis ini Bapak Ibu tidak disebut siapa putrinya Nabi yang dimandikan pada hari itu ya. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya menjelaskan kepada kita. Apa kata beliau? Fi sifatil husni ibnatihi. Jadi Rasulullah SAW hari itu berpesan kepada para sahabiat yang ikut terlibat dalam memandikan jenazah ataupun mayit putrinya Nabi yang bernama Zainab alaiha salam. Jadi Zainab pada hari itu meninggal dunia, dan kita tahu Bapak Ibu dari 6 orang putra putri Nabi, 4 orang putri, 2 orang putra. Nabi Muhammad seumur hidupnya punya 6 orang anak, 4 orang putri, 2 orang putra. Semuanya wafat sebelum wafatnya Rasulullah, kecuali satu saja putri Nabi yang wafatnya itu setelah Nabi Muhammad, yaitu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu wafat lebih kurang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang lain Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah, Qasim, Ibrahim wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari itu Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabiat yang ikut memandikan jenazah putrinya Nabi yang bernama Zainab. Dan ini juga sekaligus nanti diambil kesimpulan hukum oleh Imam Ibnu Qayyim atau oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau hukum tajhisul mayyit. Jadi tajhisul mayyit itu Bapak Ibu ada 4. Mulai dimandikan, dikafankan, disolatkan, sampai kemudian dikuburkan. 2 yang pertama itu tidak boleh rame-rame. Maksimum di dalam kitab fikih itu 7 orang maksimum. Nanti kita bisa baca dalam riwayat Nabi Muhammad meminta pemandian baik putrinya maupun para sahabat yang lain yang meninggal dunia itu hanya 7 orang saja, tidak boleh rame-rame.
Jenazah itu kan ada air, tapi hari itu dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Maka kalaupun ada orang yang terlibat dalam memandikan mayit atau juga dalam mengkafani mayit, maka jumlahnya itu dibatasi, tidak boleh lebih dari 7. Nah, ini praktek seperti ini masih banyak salah di tengah masyarakat, Bapak Ibu. Ya, saya kadang-kadang lihat saat dimandikan mayat ikut rame-rame sampai 20 orang di situ di kamar mandi. Tidak boleh ya, cukup 7 orang saja, paling banyak itu udah maksimum itu 7 orang itu. Dan 7 orang ini, angka 7 ini diambil Bapak Ibu dari jumlah sahabat yang ikut memandikan mayitnya Rasulullah SAW. Jenazah Nabi itu dimandikan oleh 7 orang sahabat Nabi. Nah, maka angka 7 itulah yang difatwakan di dalam mazhab Syafi'i. Termasuk juga saat mengkafani mayit, tidak boleh rame-rame, terbatas. Tapi Bapak Ibu, pada saat menyolatkan mayit, pada saat menguburkan mayit, baiknya kita rame-rame. Dan jangan sendiri-sendiri, baiknya rame-rame. Dan juga sering terjadi praktek yang salah dalam fardhu kifayah di tempat kita, Bapak Ibu. Mayit terlalu lama dibiarkan dalam keadaan kotor. Jadi saat kita meninggal dunia, itu di dalam fikih kita dihukumi dalam keadaan berjanabah, dalam keadaan hadas besar. Mayit itu Bapak Ibu semata-mata dengan nantinya dia sudah dalam keadaan hadas besar. Maka mayit tidak cukup dengan diwudukan, harus dimandikan. Jangan biarkan mayit itu terlalu lama dalam keadaan kotor. Misalnya dia meninggal dunia, ada tetangga kita meninggal dunia di pagi hari, baru mau dikuburkan misalnya sore hari, karena ada keluarga yang ditunggu datang dari luar daerah. Itu mayit baiknya ditunggu dalam keadaan bersih setelah dimandikan dan dikafankan. Jangan dia dalam keadaan kotor seperti itu. Nah, di masyarakat kita kan dikotorkan seperti itu. Ini mohon maaf kalau ada yang ngurus mayit di kampung lain, tolong disampaikan. Meninggal dunia jam 6 sore, mau dikuburkan besok pagi, tidak apa-apa. Tapi terus mandikan di malam itu juga, di sore itu dimandikan, dikafankan. Jadi bagi orang yang tidak punya kesempatan, balik lagi, masyarakat kita ada yang sibuk dan mungkin terlalu lama nunggu, dia sudah bisa melakukan sholat jenazah, sudah bisa mendoakan mayit. Tapi kalau mayitnya dibiarkan dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak terkafan, kita yang mau mendoakan atau mau menyolatkan mayit itu tidak bisa. Ini sering terjadi di masyarakat kita, dibiarkan mayit itu dalam keadaan kotor. Kemudian Bapak Ibu, yang sering juga salah di masyarakat kita itu memindahkan mayit dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan kotor. Itu salah itu. Mayit itu makruh dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain kecuali sudah dalam keadaan suci, sudah dimandikan, sudah dikafankan. Bapak Ibu, ada keluarga meninggal di rumah sakit Zainal Abidin, ya kan? Sunahnya langsung dimandikan, dikafankan di Zainal Abidin, baru dalam keadaan bersih dibawa pulang ke kampung doi. Apalagi kalau perjalanannya jauh, ya, mau dibawa pulang ke sini dalam keadaan kotor, makruh. Dibersihkan dulu mayatnya, dimandikan dulu, dikafankan dulu. Nah, ini beberapa praktek yang keliru dan dianggap benar. Salahnya keliru tapi dianggap benar oleh masyarakat kita. Ini yang harus kita luruskan kembali. Minimal Bapak Ibu wasiatkan sama keluarganya masing-masing. Nah, nanti
Nanti kalau ayah meninggal, kalau memang ada yang mau ditunggu, gak apa-apa ditunggu, tapi tolong dibersihkan segera, dimandikan segera, dikafankan segera. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW mengawal prosesi pemandian mayat putrinya beliau. Salah satu yang kita temukan riwayatnya di dalam kitab Sahih Bukhari saat putrinya Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha meninggal dunia. Ya. Maka Nabi Muhammad berpesan kepada wanita-wanita yang ikut terlibat dalam memandikan jenazahnya putri Nabi. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lakunna fi husni ibnatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada siapapun yang memandikan putrinya Zainab binti Muhammad. Apa kata Nabi? Ibda bimaya minha, mulailah memandikan mayat dengan sebelah kanannya terlebih dahulu. Sama kayak kita mandi junub Bapak Ibu. Ya, mandi junub itu kan kalau kita mandi sunahnya wudhu dulu. Ya. Nah, setelah itu kalau mau siram air, siram dari bagian tubuh sebelah kanan dulu. Begitu juga pada saat kita mau memandikan jenazah, diwudhukan dulu jenazahnya, tapi itu bukan wajib, itu sunnah. Dan kemudian jenazah itu dibilas dari tubuh sebelah kanannya. Ya. Dari mana itu disimpulkan? Dari sabdanya Nabi saat beliau mengontrol pemandian jenazah putrinya yang bernama Zainab. Ibda bimaya minha wa mawadi'il wudu'i minha, mulailah dari sebelah kanannya terlebih dahulu, wa mawadi'il wudu'i minha, dan mulailah dari tempat-tempat wudunya jenazah terlebih dahulu. Jadi anggota tubuh wudunya itu diwudukan kembali Bapak Ibu. Sunnahnya seperti itu. Nah, jadi sebelum dimandikan jenazah itu diwudukan, kemudian dibilas dari sebelah kanannya. Setelah sebelah kanannya selesai, dibalikkan, dibilas dari sebelah kirinya. Setelah semua selesai, baru diambil air yang bercampur dengan dimahin sidrin, dengan daun bidara, kemudian disiram ya ke dalam tubuh mayat. Kalau nggak ada daun bidara, boleh dengan daun-daun yang lain. Baru kemudian pakai air kafur yang terakhir disiram sekali lagi untuk mewangikan si mayat. Setelah itu dibilas bersih, dan yang terakhir diwudhukan kembali si mayat itu seperti pada awal bulan sekali dilakukan saat pemandian mayat. Itu tata cara yang bisa kita temukan riwayatnya di dalam hadis Bukhari. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menggarisbawahi Bapak Ibu. Kata beliau, wa kata saya ditahkimuhu fi kitabil janaiz. Nanti tata cara memandikan mayat yang lebih lengkap bisa kita baca di dalam kitabul janaiz, di dalam hadis nomor 1253. Riwayatnya sama saat Ummu Atiyah memandikan jenazahnya putri Nabi, tapi dengan riwayat yang lebih rinci dan detail. Yang diriwayatkan di situ oleh Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan tempat kami memandikan jenazah putrinya Nabi, yaitu Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha. Apa kata Nabi kemudian? Faqala irsilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dzalika idza ra'aytunna dzalik bima'in wa sidrin. Basuhlah mayit itu dengan 3 kali basuh, atau kalau perlu sampai 5 kali basuh, aw aksara min dzalika, atau lebih daripada 5 kali basuh. In ra'aytunna dzalika, jika memang
dirasa perlu untuk lebih daripada 5 kali basuh. Kalau mayit bersih dengan 3 kali basuh cukup, jangan juga berlebih-lebihan dan baik. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada mayit kotor, berdarah lah dia, atau banyak keluar kotorannya waktu ditekan perutnya, maka gak cukup kadang-kadang dengan 3 kali basuh. Kita ulang sampai 5 kali basuh, belum juga bersih, nah diulang lagi, boleh lebih daripada 5 kali basuh, tapi tetap dengan angka-angka yang ganjil ya. 6, 7, oh belum bersih juga, 8, 9, belum bersih juga, 10, 11. Dan airnya itu air untuk memandikan jenazah bima'in wasidrin, air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara tadi boleh dengan daun-daun yang lain. Ambil, yang penting daun yang punya wangi-wangi. Jadi daun bidara itu kan punya wangi dia Bapak Ibu. Kita ambil daun yang lain. Biasanya kalau di lapak itu sudah ada yang dijual satu paket komplit daun-daun yang dibutuhkan untuk memandikan jenazah. Nah jadi bukan hanya dengan air putih, tapi air yang sudah dicampur di dalamnya dengan daun-dedaunan yang punya aroma wangi. Waj'alna fil akhirati kafura. Nah, di bilasan yang terakhir airnya itu dicampur dengan kapur barus au syai'an min kafurin, atau apapun lah yang semisal dengan kapur barus itu ya. Fa'idha faratan fa'adhinni, kata Nabi, kalau kalian sudah memandikan atau sudah selesai memandikan jenazah putriku, tolong beritahu aku. Nah, jadi setelah Zainab binti Jahsy atau Zainab binti Muhammad selesai dimandikan, Ummu Atiyah dan sahabat-sahabat yang lain pun memberitahu Rasulullah. Falamma falamna adanahu, kami beritahu Rasulullah, ya Rasulullah sudah selesai dimandikan. Fa'atta ihwatan faqala ashirnaha iyyahu, Rasulullah memberikan kain sarungnya. Nah, jadi ada kain sarung yang biasa dipakai oleh Nabi. Kain sarung itu kemudian dipakaikan kepada salah satu lapisan yang membungkus tubuhnya Zainab binti Muhammad. Nah ini Bapak Ibu tidak mesti membungkus mayit itu dengan kain kafan. Misalnya mayit pernah pergi haji, pernah pergi umroh, boleh nggak membungkus mayit dengan salah satu kain ihram saat dia berangkat haji atau umroh? Boleh. Tambah bukan itu namanya cari keberkahan dengan kain yang pernah kita pakai untuk melaksanakan ibadah, apalagi ibadah yang kita lakukan itu haji dan umroh. Dari mana itu disimpulkan oleh para ulama tadi? Rasulullah saat putrinya Zainab meninggal dunia, salah satu bungkusan kafannya putri Nabi itu sarungnya Nabi. Nabi kasih sarungnya, tolong ini bungkuskan kepada mayit anakku atau putriku, dibungkuskanlah oleh Ummu Atiyah dan sahabat-sahabat yang baik pada tubuhnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya kain kafan berwarna putih, tetapi kalau dibungkus dengan warna lain pun tidak menjadi masalah. Sunnahnya bukan suatu kewajiban. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ke-31, hadis nomor 167. Selanjutnya Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang kedua, hadis nomor 168. Haddatsana Hafsun bin Umar, haddatsana Syu'bah. Ya, ini Hafsah ya. Hafsah binti Umar, putrinya Nabi Muhammad, putrinya Umar bin Khattab yang kawin dengan Rasulullah SAW. Beliau berkata apa? Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulihi, bahwa Nabi kita Muhammad SAW yu'jibuhu
beliau sangat senang memulai bahagian tubuh sebelah kanan, baik saat beliau menggunakan sandalnya. Jadi Nabi kalau mau menggunakan sandal pasti kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Wataran julih, begitu juga Nabi Muhammad kalau mau sisir rambut, maka beliau sisir sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian sisir sebelah kiri. Waktu hurihi, begitu juga saat bertaharah. Ya, jadi Bapak Ibu dalam ayat wudu tidak ada kanan dulu kiri, tidak ada. Allah cuma nyebut fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum, basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai ke siku, sapulah kepala, dan juga basuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, itu ayatnya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW lah yang mencontohkan kepada kita tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Ya. Kemudian juga telinga kanan dulu, baru telinga kiri. Itu Nabi yang mencontohkan. Kaki kanan dulu, baru kemudian kaki kiri. Bahkan lebih luas lagi daripada itu, waktu hurih dalam semua aktivitas taharahnya Nabi, termasuk tadi saat Nabi junub, sebelah kanan dulu, baru kemudian belakangan sebelah kiri. Wataran julih, begitu juga saat sisir rambut, kanan dulu sisir, tapi baru kemudian Nabi Muhammad menyisir sebelah kiri. Wafi taklimi atfalih, bahkan pada saat beliau memendekkan kukunya dari kanan dulu, dari kelingking kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, baru jempol kiri, sampai seterusnya kelingking sebelah kiri. Itu biasa Nabi, ya. Wa fi sya'nihi kullih, bahkan dalam semua perkara sehari-harinya Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Ya, dijelaskan kemudian sama Imam Ibnu Hajar, kenapa Nabi Muhammad mendahulukan kanan dan suka dengan kanan dibandingkan yang kiri? Bi'annahu kana yuhibbul fa'la, karena Nabi Muhammad suka dengan segala hal yang baik. Kanan itu identik dengan kebaikan dibandingkan yang kiri. Nah, maka disebut bi'annahu kana yuhibbul fa'la hasan, karena Nabi Muhammad suka dengan berbagai macam bentuk yang identik dengan kebaikan. If ashabul yamini ahlul jannah, terkenal di dalam Al-Quran Allah menyebut ahlu surga itu dengan ashabul yamin. Jadi orang ahli surga di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan ashabul yamin. Sebaliknya penghuni neraka itu disebut sama Allah di dalam Al-Quran ashabus shimal. Jadi orang kiri itu penghuni surga, penghuni neraka. Orang kanan itu penghuni surga. Sama juga Bapak Ibu, orang yang telah dihisab dan mendapatkan catatan baik itu menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Allah menceritakan dalam Al-Quran, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, siapa saja yang mendapatkan buku catatan amal yang telah di hari kiamat dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka Allah pasti akan menghisab dirinya dengan hisab yang ringan. Ya, maka identik kanan itu dengan kebaikan. Hatta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hari kiamat ahlu surga itu mendapatkan bukunya itu dengan tangan kanan. Ya, tapi sebaliknya kata Allah di dalam Al-Quran, fa'amman utiya kitabahu wara'a dzahrihi, ada orang yang ngambil buku catatannya seperti ini dari belakang.